Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Asisnes. Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat database, kemudian membahas tentang apa itu MVC, lalu menjelaskan tentang instalasi extension apa saja yang kita nantinya gunakan di Visual Studio Code. Oke, untuk pertama kali saya akan bahas dulu tentang cara pembuatan database. Oke, selanjutnya silakan buka SunPP-nya ya. Nah, buka SunPP control panel-nya, lalu aktifkan Apache dan MySQL-nya. Kalau sudah seperti ini, langsung buka browser ya. Kita buka browsernya, lalu masuk ke PHP admin-nya dengan mengetikkan localhost/phpMyAdmin. Oke, untuk selanjutnya kita buat database dengan nama Pustaka. Lalu klik create. Nama tabelnya untuk tabel yang pertama buku. Kolomnya 6, jumlah kolomnya. Klik go. Untuk yang pertama, nama kolomnya ID buku, kemudian judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan terakhir sampul. ID buku tipe datanya integer, lainnya biarkan kosong ya. Nanti otomatis akan terisi menjadi 11. Judul varchar, panjangnya misal 50, tipe varchar. Ya, kalian isi aja sesuai dengan seperti ini ya. Kemudian ID bukunya dijadikan primary key. Lalu penomoran otomatis auto increment. Lalu klik save. Terus kita buat satu tabel lagi. Ini ya, namanya anggota. Jumlah kolomnya 4. Yang pertama ID anggota, kedua nama, ketiga alamat, dan terakhir telepon atau nomor telepon. Ini juga kita kosongkan, lainnya nanti otomatis akan terisi. Nama tipe datanya varchar, misalkan 25. Alamat, karena alamat biasanya banyak ya, kita buat tipenya jadi teks. Telepon varchar 15, tidak integer ya, karena biasanya ada 0 di depan ya, ada angka 0 di depan, harus gunakan tipenya varchar. Kalau tipe nanti number ataupun integer, 0 di depan ya, atau angka 0 di depan, itu tidak akan terbaca. Misalkan lainnya kita beri jangkauannya atau panjangnya 13. Kemudian kita jadikan primary key pada ID anggota. Pilih ini auto increment, terus ini otomatis primary ya. Lalu klik save. Di sini kita punya dua tabel, anggota dan buku. Nanti yang buku kita coba isi dulu ya. Kita coba isi, yaitu beberapa data ya, untuk kita coba nantinya dipanggil di pemrograman web kita. Oke, lalu kita coba isi ya tabel bukunya ini ya, dengan cara klik insert, ID-nya kosongkan, judulnya misalkan PHP, pengarangnya namanya Andre Pratama,
Oke, untuk sampul kita kosongkan dulu ya. Kita langsung lanjut ke record selanjutnya. Untuk sampul buku kita kosongkan karena kita belum simpan gambar ya. Nanti kalau sudah simpan gambar kita akan isi ya. Lalu klik go, maka akan tampil seperti ini ya. Untuk menampilkan ini kalian bisa pilih pilihan browse pada menu barnya ya. Oke, itu tadi cara pembuatan database pada PHPMyAdmin. Oke, setelah kita membuat database-nya, jangan lupa kita nonaktifkan kembali Apache dan MySQL-nya karena kita belum gunakan dulu untuk koneksi antara database dengan program kita ya. Kita stop dulu untuk Apache dan MySQL-nya. Jadi setelah kalian sudah selesai gunakan MySQL, jadi setelah kita membuat database di PHPMyAdmin atau kita melakukan editing di PHPMyAdmin gitu ya, atau pengolahan di PHPMyAdmin, jangan lupa dinonaktifkan kembali Apache dan MySQL-nya. Oke, sebelum kita masuk ke tahapan selanjutnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai tentang MVC. Apa sih MVC itu? M-nya itu adalah model, V-nya adalah view, C-nya adalah controller. Di mana masing-masing kerangka ini nanti memiliki fungsinya masing-masing, ya. Untuk model itu akan berkaitan dengan MySQL, jadi dia yang nantinya mengelola database kita. Kemudian ada view, ini yang fungsinya untuk mengatur tampilan website kita. Kemudian ada controller, ini fungsinya untuk menjalankan fungsi model dan view ya secara bersamaan, atau mungkin bisa dijalankan salah satunya ya, tergantung kebutuhan yang kita inginkan ya. Jadi controller inilah yang nantinya berperan penting ya untuk menjalankan fungsi view dan model, di mana controller meminta fungsi model, kemudian model akan memberikan fungsinya kepada controller. Begitu juga sebaliknya, ketika controller nanti meminta fungsi pada view ya, atau memanggil fungsi yang ada di view, maka view akan memberikan fungsinya kepada controller tersebut. Seperti itu. Kemudian dari controller itu akan diteruskan ke web server ya. Dari web server akan dilanjutkan ke browser. Dari browser itu akan dikembalikan lagi ke web server. Lalu dari web server ini akan dikembalikan lagi ke routes ya. Routes ini sebagai jalur atau jembatan untuk ke controller ya. Kemudian dari route ke controller itu ada yang disebutnya dengan dispatcher. Nah, dispatcher ini adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyelesaian sebuah proses. Jadi fungsi controller ini diteruskan ke routes itu melalui dispatcher. Seperti itu. Jadi jelas ya polanya ya. Untuk model dan view ini dijalankan oleh controller yang menjalankan fungsi keduanya ini. Di mana model yang menjalankan MySQL atau mengelola MySQL, sedangkan view itu yang mengelola tampilan website kita. Nah, dari controller nanti akan diteruskan oleh dispatcher. Dispatcher ini yang menjalankan fungsi untuk mengontrol CPU untuk menjalankan atau menyeleksi sebuah proses yang nantinya akan diteruskan ke routes. Lalu dari routes itu akan dilanjutkan ke web server. Dari web server berulang nanti dilanjutkan ke browser untuk bisa kita lihat hasilnya ya, hasil daripada pemrograman website kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan penjelasan MVC. Kalau misalkan kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari, contohlah kita punya sebuah mobil ya. Mobil itu adalah sebuah objek yang kita miliki. Kemudian dari objek itu ya, objek mobil, kira-kira kontrol dari mobil ini yang mana? Yaitu setir mobil. Pada setir mobil itu menjalankan fungsi yang ada di beberapa part atau kerangka mobil. Contohnya yang menjadi model di sini adalah mesin mobil. Mesin itu adalah bagian terdalam atau sisi dalam dari mobil yang kita tidak bisa lihat secara langsung. Tapi ini adalah inti daripada kinerja mobil yang nantinya fungsinya untuk menjalankan mobil. Mesin ini sebagai model. Kita analogikan seperti itu. Kemudian ada lampu, ada wiper, dan juga fungsi-fungsi yang lain itu sebagai view ya, yang kita bisa lihat secara langsung. Ya kan? Nah, dari setir kita bisa menjalankan mesin.
Kemudian dari setir juga kita bisa menyalakan lampu mobil, bisa menyalakan wiper mobil, dan lain sebagainya. Nah, artinya controller di sini dia memegang fungsi kendali, yaitu model dan juga view. Dan tadi ketika kita analogikan di mobil, setirnya itu sebagai controller, kemudian view yaitu lampu, kemudian wiper yang kita bisa lihat secara langsung, ya, roda dan lain sebagainya. Sedangkan model itu yang kita analogikan sebagai mesin mobil, yang kita tidak bisa lihat secara langsung, yang tersembunyi di dalam atau tersembunyi di sisi dalam dari mobil. Ya, seperti itu maksudnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah penjelasan mengenai tentang MVC. Semoga bisa dipahami. Oke, untuk selanjutnya kita instalasi extensionnya satu persatu ya. Untuk yang pertama kita instalasi dulu yang PHP Interference. Sebelum kita instalasi extension ini ya, pastikan dulu kalian online karena instalasi extension ini membutuhkan internet. Jadi silahkan dinyalakan dulu wifi-nya atau mungkin tethering-nya agar bisa online ya. Oke, kita klik langsung saja icon extension-nya, yaitu yang ini ya. Kita klik. Lalu ketikkan PHP Interference ya. Interference. Nah, tulisannya seperti ini. Yang ini ya, tulisannya Interference ya, bacanya PHP Interference. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini tandanya sudah saya instalasi ya. Kalau misalnya kalian belum diinstalasi, tidak akan muncul button disable dan button uninstall ya. Jadi hanya button install kalau yang belum diinstalasi. Setelah instalasi ya, nanti ada yang harus dikonfigurasi gitu ya. Tapi jika instalasinya kalian gagal, biasanya akan muncul di sini ya. Di sini di pojok kanan bawah itu akan muncul download secara manual. Itu lakukan saja, diklik aja download secara manual. Setelah kalian nanti selesai download secara manual, simpan hasil download kalian tadi di folder tertentu. Misal saja di sini saya simpan di folder Visual Studio Code. Ini ya, ini filenya. Langsung saja kalian drag atau tarik ke Visual Studio Code-nya. Nah, lalu arahkan ke sini, ke extension-nya. Otomatis nanti akan terinstall seperti itu ya. Jadi caranya ketika nanti gagal terinstalasi, download secara manual, kemudian simpan file hasil unduhan kalian tadi atau hasil download kalian tadi di folder tertentu ya, yang pastinya folder itu mudah diingat. Kemudian kalian drag ya, drag dari folder yang kalian tempat menyimpan file itu tadi atau file tersebut ke sini ya, ke bar extensionnya. Nanti otomatis akan terinstalasi seperti itu ya. Setelah berhasil diinstalasi, jangan lupa dikonfigurasi add built-in ya, PHP. Nah, yang ini ya, yang PHP language feature ya, atau PHP language feature ya. Ini ya, kalian disable. Kalau di sini buttonnya enable berarti sudah disable. Tapi kalau belum di disable, di sini buttonnya keterangannya disable. Seperti itu. Lanjut ke instalasi extension berikutnya yaitu Prettier. Ketik saja Prettier, lalu pilih yang ini ya, Prettier Code Formatter. Diklik. Iconnya yaitu huruf P ya, seperti ini. Lalu lakukan instalasi. Jika terjadi kegagalan lagi, sama caranya seperti yang PHP Interference. Download secara manual, lalu dari folder penyimpanan file tersebut dilakukan drag ya. Lalu di drag dari folder penyimpanan file tersebut ke bar extension sini ya. Seperti itu. Setelah berhasil diinstalasi untuk Prettiernya, lalu dilanjutkan dengan cara kontrol koma. Ini konfigurasi yang kita lakukan setelah melakukan instalasi Prettiernya ya, atau sebelumnya juga apa-apa ya. Sebelum instalasi atau setelah instalasi ya, kita atur format ya dengan cara ketik format, lalu kalian checklist yaitu format on save-nya. Ini kalian checklist ya.
Seperti itu caranya untuk instalasi Prettier sekaligus konfigurasi Prettiernya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya yaitu extension snippet. Kalau untuk snippet tinggal klik file, lalu pilih preferences, ya, preferences, kemudian pilih user snippet. Nah, buat nama snippetnya misal ya html.json. Nah, seperti ini. Misal seperti ini. Sekali buat dengan cara klik new snippet. Dengan cara klik new snippet, lalu ketikkan nama file snippetnya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini karena saya sudah ada, ya, jadi tidak perlu saya buat lagi gitu ya. Nah, setelah kalian sudah berhasil membuat snippetnya, yaitu dengan nama html.json, lalu kalian ketikkan perintah berikut, ya. Perintah berikut kalian ketikkan. Kalian capture aja ya coding saya ini, nanti bisa diterapkan di coding kalian. Oke, itu tadi cara instalasi beberapa extension yang nanti kita gunakan di Visual Studio Code. Oke, mungkin sampai sini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.